Sejak manusia diciptakan selalu diiringi oleh hal ini. Yang lebih berkuasa, yang lebih berharta seringkali membuat yang lemah, yang miskin semakin lemah dan miskin, supaya kuasa dan miliknya semakin banyak. Sering terjadi iri hati atau mungkin ingin memiliki lebih banyak dari yang lain supaya amanlah kehidupannya. Pada zaman sebelum Yesus, kerajaan-kerajaan yang berperang, yang menang akan menjarah harta benda kerajaan yang dikalahkan. Di zaman Yesus, kerajaan Romawi itu begitu besar kuasanya. Kerajaannya boleh disebut merebut dunia di waktu itu. Dan terjadi bahwa Kekaisaran Romawi itu menetapkan seperti pajak kepada jajahannya, sehingga bertambah kuatlah kerajaan Romawi itu. Zaman sekarang ini juga kita melihat dunia ini sedang merebutkan kekuasaan atau ingin menambah kekuatan ekonominya masing-masing negara, sampai didirikanlah PBB supaya orang tidak lagi saling berperang. Tetapi masih saja terjadi. Tetapi kita baru-baru ini tahu bahwa seorang ratu kerajaan Inggris itu wafat, dan orang yang mengunjunginya begitu rakyatnya menghormatinya, dan banyak negara-negara menghormati ratu ini, sampai orang-orang yang mau melihat peti jenazahnya, menghormatinya, itu antri sampai 14 km berjalan untuk setiap orang diberi kesempatan. Ratu ini memang dikenal karena dia mendirikan bersama-sama dengan negara jajahannya suatu persemakmuran, ingin makmur bersama, bukan untuk yang menjajah Britania Raya, United Kingdom itu, tetapi untuk semua jajahannya itu diberinya untuk bersama-sama membangun kesejahteraan. Karena itu dinamakan persemakmuran. Karena itu negara-negara jajahan Inggris itu setia, karena seorang ratu ini memperhatikan bukan untuk negaranya sendiri, tetapi untuk semua negara, baik negara yang miskin maupun negara yang sedang berkembang, itu diajaknya untuk bersama-sama membangun ekonominya. Seorang ratu yang memperhatikan keselamatan dan kemakmuran dalam kebersamaan. Lalu kita lihat dari ini, Injil itu karena Yesus ingin agar kita juga memperhatikan mereka yang lemah dan tak berdaya. Karena yang berpunya
entah itu kuasa atau milik, itu semakin ingin menambah. Kita tahu mengapa korupsi itu sulit, kadang-kadang malahan mendarah daging. Bukan hanya pada penguasa, tetapi siapa saja yang merasa diri lebih kuat dari sesamanya seringkali terjadi. Karena itu Yesus memperingatkan kita supaya sejak awal kita itu membangun diri dalam kebersamaan. Yesus itu ingin agar kita yang pandai, yang bijaksana, yang mempunyai modal, itu memperhatikan mereka yang sedang kekurangan, yang kurang pandai, yang ingin mencari jalan agar hidupnya itu meningkat. Itu yang diminta oleh Yesus. Karena itu Ia mengajak kita yang punya peran besar, yang katakan lebih maju, lebih punya pikiran yang cerdas, itu mengikut sertakan sesamanya dengan tulus hati, dengan jujur, untuk mengangkat sesamanya yang lemah. Barang siapa setia dalam perkara-perkara kecil, itu akan setia juga dalam perkara-perkara besar. Perkara kecil itu yang kita anggap sepele, tetapi ternyata yang sepele itu justru yang menjadi inti. Kalau kita sejak awal mula tidak menanamkan dalam diri kita perasaan kebersamaan, bela rasa, kesetia kawanan, karena kita ini sama-sama berjuang di dunia ini, membagi dunia ini dalam pemerataan kesejahteraan, maka susah dibangun. Bumi ini kita tahu sekarang ini mengalami pemanasan karena orang-orang banyak yang lebih-lebih yang kaya untuk memperbanyak lagi kekayaannya. Seringkali bahkan atas nama kekayaan itu dia seolah-olah membagi, tetapi di balik membagi itu dia menyerobot banyak keuntungan yang semestinya dibagi bersama-sama. Mari kita menyimak kata-kata Yesus itu. Karena kalau kita tidak sedari semula membangkitkan diri kita dengan kata-kata Yesus itu, maka kita pun terjebak. Karena semakin orang berpunya, semakin ia ingin berkuasa. Semakin orang berkuasa, semakin banyak ia ingin mendapatkan milik. Itu suatu lingkaran setan. Karena itu Yesus mengatakan, kamu tidak dapat mengabdi kepada Allah dan kepada Mamon. Karena pilihan itu akan membuat yang satu dibenci, yang satu dihormati. Tidak bisa orang itu mengabdi kepada dua tuan. Semoga kita menyadari supaya sejak awal mula kita ini mempunyai hati kepada sesama kita yang lemah. Karena tahu bahwa sulit untuk orang yang lemah itu untuk bangkit karena selalu terjadi penindasan, selalu terjadi pelumpuhan kepada mereka itu. Negara-negara yang mempunyai kapital besar seringkali menjatuhkan mereka yang lemah. Karena itu mari kita bersama-sama berjuang dalam kebersamaan. Amin.